Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ismi Farah Syarifah MSc, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melaporkan hasil fermentasi tape singkong yang telah kami lakukan. Adapun anggota dari kelompok 2 diantaranya, yang pertama Adin Siti Nurfadila Sofian, yang kedua saya sendiri Alfa Fauziah, yang ketiga Andini Nurul Azizah, yang keempat Andriansyah Sebastian Farel, dan yang kelima Faruk Zulfikar. Baik, selanjutnya yang pertama mengenai dasar teori akan dijelaskan oleh Adin Siti Nurfadila Sofian. Dasar teori. Menurut Nur Cahyo, pada tahun 2011, fermentasi merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak zaman dahulu. Fermentasi merupakan proses untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan dari mikroba. Nurhalayani juga menambahkan bahwa fermentasi merupakan aplikasi metabolisme dari mikroba untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi, seperti asam-asam organik, protein sel tunggal, antibiotika, dan biopolimer. Menurut Amarullah, singkong merupakan tanaman tahunan tropika dan subtropika dari famili Iporbiaceae. Umbinya dimanfaatkan sebagai sumber pangan pokok karena mengandung karbohidrat tinggi. Singkong termasuk bahan pangan yang potensial dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri, khususnya di Indonesia. Singkong dapat diolah atau diawetkan menjadi berbagai macam produk baik pangan maupun non-pangan. Salah satu pengolahan singkong yang paling umum dan sederhana ialah dijadikan tape. Pengolahan singkong menjadi tape melalui proses fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi yang ada di dalamnya. Selain peningkatan nilai gizi, tekstur tape singkong juga lebih lembut dan lebih mudah dicerna, sehingga penyerapan nutrisi bisa lebih maksimal. Tape diperoleh dari proses fermentasi singkong dengan memanfaatkan mikroorganisme fermentatif yang terdapat pada ragi. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi akan mengubah pati, yaitu karbohidrat kompleks, menjadi gula sederhana, alkohol, dan asam-asam organik. Selanjutnya yang kedua mengenai metode akan dijelaskan oleh Andriansyah Sebastian Farel dan prosesnya akan dilakukan langsung oleh Faruk Zulfikar. Fungsi dari tahapan pembuatan tape adalah meliputi 1. Pencucian. Pencucian dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran yang terikut pada bahan baku. Kedua, pengukusan. Proses pengukusan dapat mensterilkan bahan baku sehingga dapat mengontrol tahap fermentasi lebih baik. Yang ketiga adalah peragian. Pemberian ragi ini memiliki fungsi untuk fermentasi menjadi tape. Ragi terlebih dahulu dihaluskan untuk memudahkan inokulasi. Proses pemberian ragi diberikan pada saat sumber pati atau bahan pangan sudah dingin. Jika ragi diberikan pada waktu masih panas, akan menyebabkan jamur atau ragi mati dan tidak berkembang. Akibatnya sumber pati tersebut tidak dapat diubah menjadi tape. Cara kerja yang pertama yaitu kita memerlukan singkong ya secukupnya, dan singkong ini akan kita kupas dulu dan dibersihkan. Dan ini singkong yang telah dibersihkan, tadi dikupas kulitnya dan bersihkan juga. Kemudian setelah dipanaskan, singkong ditiriskan sampai suhunya dingin dan tidak berair lagi. Kemudian ini ragi yang sudah dihaluskan, biasanya berbentuk bulat dan kotak juga kalau misalkan di warung. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang di bawahnya sudah ditaburi dengan ragi, kemudian atasnya ditaburi lagi dengan ragi. Setelah ditaburi dengan ragi, kemudian ditutup sampai rapat, sampai tidak ada oksigen yang masuk. Kemudian disimpan di suhu ruang di tempat yang bersuhu ruang
sekitar ya 36 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian disimpan selama 2 sampai 3 hari. Nanti kita lihat hasilnya. Selanjutnya yang ketiga, hasil dan pembahasan. Mengenai hal ini akan dijelaskan oleh setiap anggota kelompok 2 berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses fermentasi yang dilakukan oleh masing-masing. Berikut merupakan tape hasil praktikum yang sudah saya lakukan. Proses pembuatan tape ini baru dilakukan selama 1 hari dan proses fermentasinya belum terbilang sempurna. Namun sudah mulai mengeluarkan bau asam dan alkoholis. Tape tersebut belum berubah warna menjadi kekuningan dan terlihat masih kering serta diselimuti oleh ragi. Setelah ditusuk oleh garpu, tape tersebut terbilang agak keras, teksturnya tidak terlalu empuk. Yang mana berarti tape masih harus difermentasi selama 1 atau 2 hari lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, berdasarkan fermentasi tape singkong yang dilakukan oleh saya, hasil terlihat sempurna dapat dilihat pada gambar setelah fermentasi yang dilakukan selama kurang lebih 2 hari. Kemudian dilakukan uji organoleptik. Berdasarkan uji organoleptik tersebut, maka dihasilkan warna terlihat putih dan menarik. Untuk bau, tercium wangi tape, dan tekstur terasa empuk dan lembut. Sedangkan untuk rasa, sedikit pahit, namun masih bisa dikonsumsi dan dinikmati. Selanjutnya terdapat proses pembuatan tape singkong oleh Andini. Nah, proses pembuatan tape ini dilakukan selama 2 hari dan proses fermentasinya sudah terlihat sempurna. Berdasarkan uji organoleptik, tape ini dihasilkan warna yang putih, kekuningan, dan menarik. Dari segi baunya tercium wangi khas fermentasi tape singkong, dan dari segi tekstur pada saat ditusuk dengan garpu sudah sangat empuk dan lembut. Sedangkan dari segi rasanya ini menghasilkan rasa yang manis dan sedikit masam khas fermentasi, juga dapat dikonsumsi. Hasil tape singkong punya Farouk setelah difermentasi selama kurang lebih ya 2 hari, tampilannya secara tekstur tape nampak sedikit lembek juga, dan untuk aroma atau bau itu tercium aroma tape biasa dan tidak tercium aroma bau busuk yang lainnya. Nah, untuk rasanya, rasa tape ini manis dan sedikit masam. Seperti itu. Terima kasih. Yang keempat, yaitu kesimpulan, akan disampaikan oleh Andriansyah. Untuk kesimpulannya, pembuatan tape ini menggunakan bioteknologi konvensional, di mana pemberian ragi pada tape atau Saccharomyces cerevisiae. Proses yang akan terjadi nanti adalah proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini akan merubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang akan terjadi pada tape singkong akan bertekstur lembut, rasa yang manisnya keluar, dan bau yang khas. Selanjutnya, daftar pustaka. Terdapat beberapa sumber dan teori yang digunakan dalam mendukung proses fermentasi tape singkong yang telah kami lakukan. Itulah proses fermentasi tape singkong yang telah kelompok 2 lakukan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.